Pada awal tahun 1960-an, Indonesia dan Belanda berada di ambang sebuah konflik besar. Di tengah panasnya Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di seluruh dunia, Indonesia justru memilih langkah berani, menuntut kembalinya Irian Barat, wilayah yang secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, Belanda memang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Namun mereka menolak menyerahkan Irian Barat dan bahkan berencana membentuk negara baru bernama Papua Barat. Langkah ini membuat Indonesia merasa dikhianati dan dipermainkan. Soekarno tidak tinggal diam. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Isinya jelas, gagalkan negara boneka Papua buatan Belanda, kembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan lakukan mobilisasi umum. Dengan Trikora, Indonesia memutuskan untuk mempersiapkan kekuatan penuh, baik diplomasi maupun militer. Pada masa inilah kekuatan militer Indonesia berada di titik puncaknya. Dengan dukungan besar dari Uni Soviet, Indonesia memiliki salah satu angkatan bersenjata terkuat di kawasan Asia. Di udara, TNI AU mengoperasikan pesawat-pesawat tempur modern seperti MiG-17, MiG-19, hingga MiG-21 yang merupakan jet supersonik terbaik dunia saat itu. Indonesia juga memiliki pesawat pembom berat Tu-16 Badger yang mampu membawa rudal anti kapal jarak jauh. Pesawat ini membuat negara-negara di kawasan benar-benar memperhitungkan kekuatan udara Indonesia. Di laut, kekuatan Angkatan Laut Indonesia sangat disegani. Indonesia memiliki kapal penjelajah KRI Irian, salah satu kapal terbesar di Asia, serta belasan kapal selam Whiskey kelas buatan Soviet. Dengan armada yang besar dan modern, Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan operasi besar-besaran bila perang benar-benar pecah. Sementara di darat, pasukan khusus seperti RPKAD dan Marinir KKO bersiap untuk operasi infiltrasi dan udara. Indonesia bahkan telah menyiapkan rencana operasi raksasa bernama Operasi Jayawijaya, yaitu invasi penuh ke wilayah Irian Barat. Namun keberanian Indonesia tidak berdiri sendiri. Di balik layar, Uni Soviet memberikan dukungan besar sebagai bagian dari perebutan pengaruh di masa Perang Dingin. Mereka memberikan pinjaman, alutsista, teknisi, hingga pelatihan bagi prajurit Indonesia. Indonesia pada masa itu menjadi salah satu mitra strategi Soviet di Asia Tenggara. Di sisi lain, Amerika Serikat berada dalam posisi serba salah. Sebagai sekutu Belanda, mereka tentu ingin mendukung kepentingan Eropa. Namun di sisi lain mereka khawatir Indonesia yang makin kuat akan semakin dekat ke Soviet. Karena itu, Amerika akhirnya menekan Belanda untuk segera menyelesaikan konflik ini secara damai. Pada tahun 1962, situasi semakin memanas. Pasukan para Indonesia sudah mulai diterjunkan di sekitar Papua. Kapal selam dan kapal perang mendekati wilayah operasi. Bomber Tu-16 bersiaga penuh. Semua tanda menunjukkan bahwa perang besar bisa pecah kapan saja. Melihat situasi ini, Belanda mulai gentar. Dengan tekanan Amerika Serikat dan ancaman kekuatan militer Indonesia, akhirnya Belanda bersedia berunding. Pada 15 Agustus 1962, Perjanjian New York ditandatangani. Isinya, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB melalui UNTEA, dan pada tahun 1963, wilayah itu resmi menjadi bagian dari Indonesia. Operasi Jayawijaya tidak jadi diluncurkan, tetapi Operasi Trikora dinyatakan berhasil. Tanpa perang besar, Indonesia berhasil mengambil kembali wilayahnya yang sah. Operasi Trikora adalah bukti bahwa kekuatan diplomasi, kesiapan militer, dan tekad bangsa bisa mengubah jalannya sejarah. Ini adalah kisah bagaimana Indonesia, sebagai negara muda, mampu berdiri tegak menghadapi kekuatan kolonial dan menang.